2024 Bawaslu Kota Sorong khususnya Divisi HPPS punya sebuah inovasi yang kaitannya dengan bagaimana menggerakkan masyarakat secara luas, kaitannya dengan mengawal partisipatif yang tertuang di dalam Undang-Undang 7 tahun 2017 kaitannya dengan pasal 94. Nah, kami di Kota Sorong ini karena pura, artinya karena heterogen, maka perlu ada kebijakan ataupun ada inovasi yang bisa membawa Kota Sorong ini ke arah yang lebih baik. Nah, dalam inovasi kami di Kota Sorong ini ada beberapa pikiran yang akhirnya coba saya buat di dalam sebuah inovasi dalam proses penjaga HPPS. Saya katakan demikian karena sesuai dengan pasal 94 nomor 7 kaitannya dengan partisipasi, saya coba mengundang atau mengambil mahasiswa yang notabene masih berkuliah. Kenapa saya bisa mengangkat teman-teman atau memanggil teman-teman adik-adik kita ini? Karena mereka ini, saya pikir bahwa pikiran mereka masih sangat kosong dari sisi politik, dari sisi hasutan, dari sisi apa yang intinya kaitannya dengan politik. Kebebasan mereka berpikir dan memberikan sebuah keputusan itu yang menjadi dasar filosofi saya mengambil mahasiswa yang masih berkuliah untuk dibentuk dalam apa yang kita sebut di inovasi kami adalah GKC. Nah, GKC itu sendiri adalah Gatekeeper Community, artinya komunitas daripada mahasiswa atau kaum milenial yang belum tersentuh di dalam organisasi pemuda yang nantinya akan bersentuhan dengan politik. Maka kami coba buat seperti tadi, komunitas penjaga PES. Kenapa demikian? Karena sekian tahun saya sudah menjadi anggota Bawaslu. Pikiran saya bahwa masyarakat selalu berbuat kecurangan akibat mereka tidak tahu apa yang harus mereka buat. Tiba dalam pesta pemilu itu kita tahu persis bahwa disitulah tempat bagaimana mereka mendapatkan income dari peserta pemilu yang ada dalam ruang kosong, yang selalu meminta masyarakat untuk ikut serta di dalam praktek-praktek yang dilarang oleh undang-undang. Nah, fokus HPPS tadi atau anggota GKC tadi, mereka semua itu adalah penjaga dalam satu rumah. Artinya mereka penjaga pintu dari keluarga di mana mereka berada. Nah, kami Bawaslu Kota Sorong menyiapkan brosur atau menyiapkan hal yang berkaitan dengan edukasi kepada masyarakat, kepada keluarganya, kaitannya dengan pasal-pasal pelanggaran yang akan membawa mereka kepada pidana. Oleh sebab itu, dengan kehadiran teman-teman dalam kelompok GKC tadi, kami Bawaslu Kota Sorong sudah merekrut kurang lebih 13 kelompok. Notabene isinya 8 sampai 10 orang. Nah, mereka ini ya dari 8, cara kerja kelompok ini adalah mereka seperti pohon akar begitu. Pohon akar ini maksudnya dari seorang anggota GKC dia akan menularkan informasi tentang dampak dari pelanggaran yang akan dilakukan, yang berakibat dia harus, apabila dia menerima 50.000 atau dia menerima sembako, lalu dalam sembako tersebut ada ajakan atau ada permintaan dari si calon untuk memilih dia, ataupun dia menerima uang tanpa dia tahu bahwa akibat dia menerima tadi akibat kekurangan dalam rumah tangganya, dalam dapurnya, tetapi dia tidak tahu itu ada uang untuk memilih dia menerima 50, maka dia akan kena sanksi pidana, kisaran tinggal di kurungan kurang lebih 1-2 tahun, lalu dengan denda kurang lebih 2 juta. Nah, ini muncul GKC tersebut untuk hal tersebut. Muncul GKC untuk si anggota tersebut dia men-share keluarganya, bapaknya, opanya, adiknya, keponakannya untuk tidak terlibat dalam praktek-praktek yang dilarang oleh undang-undang. Nah, apabila anggota kelompok SP sudah GKC tersebut sudah keluar dari keluarganya, maka dia akan bergeser ke tetangga sebelah. Nah, fungsi dia untuk menularkan lagi. Setelah dia membentuk keluarganya untuk tersave dari pelanggaran, maka dia akan ke tetangga sebelah, dan dia akan menyampaikan brosur tadi juga yang isinya cuma kaitan dengan pasal per pasal dan dampak pidana, dampak dia harus membayar kepada negara akibat pelanggarannya atau akibat kesalahan dia.
setelah dari keluarga kemudian ke tetangga, teman-teman GKC ini juga akan secara serta-merta akan memberikan informasi kepada rekan sesama teman kuliahnya. Nah dari situ mereka akan sama-sama bergerak. GKC ini dia akan kami hadirkan terus di dalam program-program dari HPPS yang selama ini kami bentuk dan kami terus melakukan fungsi-fungsi pengayoman ataupun fungsi-fungsi untuk memberikan pencerahan-pencerahan. Nah, kita punya WA group atau WA GKC yang setiap minggu, setiap bulan pada saat kita menerima sesuatu regulasi yang baru kami mentransfer itu dalam grup tersebut. Kemudian setiap 3 minggu sekali dalam 1 bulan mereka harus melaporkan apa yang mereka kerjakan di dalam tugas fungsi mereka sebagai GKC. Dan kami coba membuat format Google Form yang berkaitan dengan tugas fungsi mereka, apa saja isinya. Dia akan menyebutkan namanya, tempat tinggalnya, distriknya, lingkungannya, apa yang dikerjakan. Kemudian dia akan mendokumentasikan saat dia melakukan atau memberikan pamflet ataupun brosur kepada orang yang dikunjungi. Di lain pihak, di dalam Google Form tersebut juga kita mencoba untuk meminta kepada anggota GKC untuk memetakan lingkungan atau distrik atau tempat di mana adalah tempat tinggal itu menjadi petaan menyangkut sering dilakukan pelanggaran oleh para peserta pemilik, penyelenggara ataupun siapapun. Nah, mereka coba memetakan kalau di Kota Sorong kurang lebih ada 10 distrik. Nah, disitulah kita coba untuk membawa mereka dalam pokok pikiran bahwa tugas kalian hanya menyampaikan, tidak mengeksekusi di lapangan, dan pada saat menemukan sebuah laporan, melaporkan kepada Bawaslu khususnya HPPS untuk nanti akan di-follow oleh teman-teman di HPPS. Nah, hasil akhir yang kita butuh seperti ini. Jadi kehadiran rohnya GKC ini tidak serta-merta mengganggu program-program SKPP tidak. Tapi mereka SKPP maupun GKC merupakan satu bagian dalam pohon perlindungan atau pengawasan terhadap masyarakat. Tetapi kehadiran GKC fokus kepada bagaimana keluarga di save dari sisi dampak pelanggaran pidana. Luar biasa kalau dapat 50.000, dia sebagai seorang mahasiswa, dia sebagai seorang ibu harus tinggal di sel kurang lebih 1-2 tahun dengan denda kurang lebih puluhan juta. Oleh sebab itu, nafasnya GKC yaitu penjaga gerbang HPPS yang minimal pelanggaran yang terjadi di tingkat masyarakat. Nah, bagi masyarakat kita ini kan tidak begitu teredukasi secara baik menyangkut undang-undang, menyangkut peraturan yang kaitan dengan pelanggaran. Oleh sebab itu dengan pelajaran ini kita berharap GKC bisa melakukan fungsi yang baik dan kami di Bawaslu maksimal akan mencoba untuk memberikan yang terbaik bagi mereka. Kemudian harapan besar saya ke depan menyangkut pelaksanaan pemilu dan kemarin 14 Juni sudah dilakukan launching tahapan. Bawaslu Kota Sorong dengan kekuatan penuh akan siap melakukan fungsi-fungsi pengawasan sehingga semua kota kelurahan yang ada di Kota Sorong ini akan tersiap dengan baik, dan kita berharap demokrasi di Kota Sorong akan semakin baik. Kita berharap juga tingkat pelanggaran akan semakin kurang, dan saya sebagai Profil HPPS Kota Sorong, saya sendiri berpendapat bahwa kita bukan melihat output, tetapi kita melihat proses, sehingga dampak orang tidak kena hukum, dampak orang tidak melanggar, itu yang menjadi fokus kami. Dari sisi penjagaan itu menjadi fokus kami. Kemudian output daripada sebuah pelanggaran akan kami follow juga apabila terpenuhi formal maupun formilnya, dan tidak akan mengada-ngada menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan mencoba atau menggiring sebuah kasus yang tidak terpenuhi unsur. Dan kalau terpenuhi unsur, maka kami tetap akan bergeser, akan menggiring ke tempat di mana